Mm. Udah Makan apa? selesai. Ya udah lu makan itu. Tuhan Oh, mayat, Tuhan mantan mayat, Tuhanmu mati, jadi Tuhan kita mantan diskusi mayat. atau hanya sekedar ingin Ya, oh mendengarkan ya, celotehanmu apa yang yang tidak ada kamu bukti? lakukan dari tadi? Apa yang kamu Oke, lakukan dari tadi? kamu kan Apa bertanya yang tadi kamu lakukan dari mengenai tadi? Tritunggal. Ya, saya sedang menjawab Tuhanmu pertanyaan kamu mantan mengenai mayat, Tritunggal. ya selesai kan? Tuhan mantan mayat, selesai kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah, Penyembah ya mayat udah yang nggak memang apa-apa. saya Itu tahu. Ibnu keimananmu. Ya udah Taimiyah coba bahasa Arab mengharamkan lagi. tabaruk dan Bahasa Arab lagi, tawasul coba, kepada coba. mayat Coba atau bahasa mayit Arab lagi. jenazah Coba orang bahasa Arab meninggal. lagi. Coba Kenapa? bahasa Arab lagi. Coba bahasa Arabnya mana tadi? أؤمن بإله وحيد أب Heeh. ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب وحيد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من Heeh. الأب قبل كل دور Heeh. نور من نور Heeh. إله حق من إله حق Oke. مصول الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر. Coba terjemahin. Lihat kan? Lihat kan? Lihat apa? Kristen ke Arab-Araban. Dia nggak tahu dipermalukan di sini. Kenapa? Semakin ke sini semakin mencintai Arab. Kenapa? Karena Kristen Hmm? itu juga ada yang di Arab. Oh, Baru yang tahu ya? Alkitabul Muqaddas itu. Enggak, Yang bukan mencuri Alkitab, kan kata ada Tuhannya. 23 Ritus Eh, Timur yang disebut gimana? dengan Katolik Udah. Timur. Baru tahu ya nih Halo? Ya, contohnya. halo, halo, Al-Majdulil Ab wal Ibn wa Hul halo. Kudus al-an wa kulla awanin. Kenapa? Begini, Kenapa? kalian suruh Iya. saya ngundang Nih. orang-orang begini. Iya, ini kan saya berbicara Kalian data. Kamu nyuruh kan saya nggak tahu orang-orang kayak orang gini. orang Enggak sih, Arab Kak. pada orang Pertanyaan Kristen. saya, Norak, kenapa norak. semakin ke sini semakin mencintai Arab? Kenapa? Kamu yang norak. Kamu baru tahu ada orang Kristen Kenapa Arab. makin ke sini makin Norak. mencintai Arab? Kenapa? Udah diskusi aja mengenai tauhid dan Kenapa? trinitas. Kenapa? Tauhid dan trinitas, berani nggak Oh, diskusi? Tauhid dan Trinitas. Yang lahir itu Tuhan. Betul? Sekarang kita berbicara dengan waktu. Yuk, biar fair. Oke. Kenapa? Tuh, Mana? Saya nanya tuh. langsung. Saya sudah Saya invite, nanya. silakan. Oke. Silakan dari Anda berbicara. Saya bertanya, simpel pertanyaan saya. Ketika kamu mentuhankan mayat, dan saya tanya, kamu sudah percaya bahwasanya Tuhanmu itu mayat kan? Nah, sekarang kamu mengatakan bahwasanya kamu Trinitas, ya kan? Tapi kamu mengatakan sendiri bahwasanya Tuhanmu mayat. Yang mana yang mau didiskusikan? Silakan ngomong. Saya udah nggak ada lagi pertanyaan, hanya itu. Monggo. Dan. Are these people is really educated and or what is this? Kamu punya waktu 4 menit kamu habiskan untuk kamu. Ini debat loh. Kamu ngerti debat gak? Perdebatan tidak perlu harus dipanjang-panjang ketika pertanyaan itu simpel, bro. Perdebatan gak panjangin. Kabur. Rashid disconnected from the live. Jangan bilang gue turunin ya, atau gue kabur ya. Gue lagi ketawa loh. Gue lagi pegang pulpen, gue lagi ketawa, dia turun sendiri loh. Astaga, Tuhan Yesus. Debat gak perlu dipanjang-panjangin. Pernah nonton debat gak? Debat itu waktu berjalan itu adalah punya kamu. Debat itu diisi dengan kalimat pembuka, pernyataan statement terbuka, standing position kamu apa yang kamu nyatakan, posisi kamu sebagai apa, baru kamu mempertanyakan posisi lawan. Itu debat. Ngerti debat ya? Malu-maluin, kabur kan? Asik ini ya, Joseph sudah ke Arab-Araban. Selamat malam. Iya nggak apa-apa kalau saya ke Arab-Araban. Kenapa memang malu ya? Kamu nggak bisa bahasa Arab. Walaupun di dalam surah Iya. 11, dalam surah Yusuf ayat kedua dikatakan Arab adalah bahasa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Dan saya tunjukkan kalian itu bukan umat Tuhanmu karena kamu nggak bisa bahasa Arab itu. Oke, saya nggak tahu bahasa Arab. Coba baca surah Coba Yusuf di ayat kedua. apa? Dikatakan di situ apa? Baca surah Yusuf Coba ayat dulu kedua. Kamu bentar, hafal nggak dengan saya surah Yusuf ayat ambil kedua? saya ambil apa dulu ya?
Oh, Saya HP ambil apa? saya Dari rusak. kemarin open cam layarnya gelap. Ah, sosokan open cam ditungguin Enggak, sampai ini. saya mau nantang kamu untuk i'rab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami Nah, saya mau menurunkannya nantang kamu untuk i'rab. berupa Al-Qur'an dalam berbahasa Arab agar kamu mengerti. Betul kan? Dalilnya ada. Ya, saya mau nantang kamu untuk i'rab. I'rab ayat. Apa? Ayo, Apa? kita i'rab I'rab ayat yuk. ayat. Ngapain? Saya bukan lagi Oke. ngadain majelis pengajian. Udah turun aja. Ngapain nge-I'rab ayat? Mau Badrul, saya mending sama Badrul daripada sama kamu. Mana Bang Badrul? Saya i'rab ayat mending sama Badrul daripada sama kamu. Mau pikir kamu Islam satu-satunya? Islam. Salam Kak, Shalom kamu Tia, sorry ya lama. Silakan dilanjut Kak. ini nyambung dengan yang kemarin ya. Oke, apa tuh? Kenapa aku baptis? Mungkin pertama kali aku belajar Kristen itu kan di aku dapat nyamannya di gereja Kristen gitu kan. Hanya yang membuat aku memeluk Kristen itu aku dapat mimpi dari Bunda Maria. Oke. Ya. Menarik. Lalu Aku ada kayak di pokoknya nuansanya putih-putih indah banget gitu kan. Beliau tuh cuman bilang ke aku pondasinya kuat. Dia bilang seperti itu kan. Setelah itu sudah hilang. Nah dari sana sampai sekarang aku masih ikut apa kata komen ya. Cuman pas di sakramen pengakuan dosa di bab itu kata pengajarnya bahwasanya di sana kita melakukan pengakuan dosa kepada Romo karena pastor atau Romo diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus. Karena dahulu Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada kedua belas sahabatnya untuk mengampuni umatnya. Sedangkan yang boleh mengampuni kan hanya Tuhan. Apa di Alkitab ada firman yang menyebutkan demikian? sorry Kak, boleh diulang pertanyaannya tadi saya lagi ini. Gimana pertanyaannya? Di sakramen pengakuan dosa, di bab pengakuan dosa. Bahwasanya kata pengajarnya di sana itu kita melakukan pengakuan dosa kepada Romo karena pastor atau Romo diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus karena dahulu Tuhan Yesus itu memberi kuasa kepada kedua belas sahabatnya untuk mengampuni umatnya. Betul. Sedangkan yang boleh mengampuni kan hanya Tuhan. Apa di Alkitab ada firman yang menyebutkan demikian? Oke, harus dipahami. Mengakukan pengakuan dosa kepada Romo bukan berarti Romo yang mengampuni dosa. Saya mute dulu ya Kak, maaf. Ya mengampuni dosa tetaplah Tuhan, tetapi dengan perantaraan Romo. Kok bisa Joseph bisa lah orang Yesus yang kasih otoritas kok? Di mana ayatnya Joseph? Ada. Di mana? Di Injil Yohanes. Bab berapa? Bab 20. Ayat berapa? Ayat 21 sampai dengan 22. Kita baca ya. Yohanes 20. Kita baca ya teman-teman, perhatikan. Yohanes 20. Tuhan Yesus memberikan kuasa. Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 22 dan 23. Kita baca ya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Luar biasa nggak Tuhan Yesus tuh? Kenapa Yesus itu kayak gini? Kenapa? Kok bukan hanya Yesus? Kok ingat Yohanes 16 yang kemarin kita bahas Kak. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus berkata apa? Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Sorry, Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Maka ada otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul. Ya. Gimana caranya? Ada lagi. Kita lihat apakah para rasul pada saat itu mengampuni dosa? Yes, di mana? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang kedua. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Full ayat kan? Nggak berasumsi. Nah, kita baca. 2 Korintus. Kita baca ya. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan, perhatikan Rasul Paulus nih ngomong,
telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Teman-teman, pelayanan pendamaian kalau teman-teman buka dalam bahasa asli atau baca dalam bahasa Inggris, itu adalah reconciliation. Tahu reconciliation apa? Nama lain dari sakramen pengampunan dosa, rekonsiliasi. Tuh. Saya baca selanjutnya ayat 19 ya. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah, perhatikan lagi, mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Puncak dan poin utamanya, perhatikan, simak. Jadi, kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan absolusi yang diberikan oleh Romo. Makanya perhatikan, ketika Romo mendengarkan peniten yang sedang mengaku dosa, yang sedang membacakan daftar dosa-dosanya yang sedang diakukan di hadapan Romo, Romo itu mengampuni dosa dengan perantaraan Kristus. Dengan otoritas Kristus, bukan atas dirinya sendiri. Bukan ngomong, saya mengampuni kamu. Enggak. Sama seperti tadi tertulis. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. Tuh. Ya. Jadi itulah sakramen pengakuan dosa yang Tuhan dan Juru Selamat kita berikan otoritas itu kepada para rasul. Dan dilakukan oleh para rasul termasuk Paulus. Dan para rasul lainnya. Dan penerusnya yang disebut dengan para imam. Tuh. Ya, jadi jelas ya, semuanya itu adalah ayat-ayat yang tertulis. Semuanya itu adalah berasal dari pengajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan diada-adakan. Jadi jangan salah paham teman-teman, perhatikan sekali lagi. Bukan Romo yang mengampuni dosa, tetapi dalam perantaraan Kristus. Karena dikatakan apa? Seolah-olah Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Nih, nggak percaya? Saya balikan kamera, perhatikan teman-teman ya. Nih, ayatnya nih. Nih, lihat 2 Korintus 5. Nih kan, perikopnya teman-teman. Tuh, pelayanan untuk pendamaian. Nih, ini 18 tuh. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamai kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Ini yang disebut dengan in personae Christi. Nih istilah bahwa imam itu adalah in personae Christi. Kenapa bisa seperti itu? Wong Kristus kok yang berikan kuasa. Nih. Rasul Paulus melanjutkannya, nih Paulus dalam pelayanannya tuh. Ini tadi Yohanes yang tadi saya bacakan, Yohanes 20. Nih, mana Yohanes 20 sebentar. Nih, Yohanes 20. Tuh, Tuhan Yesus memberikan apa? Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kepada siapa? Murid-muridnya. Untuk apa Roh Kudus? Untuk apa? Mengampuni dosa. Tuh. Jadi ini kuasa yang Tuhan Yesus berikan, gak bisa nolak, gak bisa menyangkal. Ini justru adalah tradisi kelanjutan dari perjanjian lama, dari orang-orang Yahudi. Yang dengan perantaraan imam-imam mereka mengaku dosa. Dan memang kenapa harus mengaku dosa? Baca dalam surat Yakobus. Nah, nih kelanjutannya. Jadi kita berbicara konsistensi pengajaran. Kak, ya teman-teman semua, kita berbicara konsistensi pelajaran. Kita buka dalam surat Rasul Yakobus. Kita baca dalam Yakobus 5. Nah ini. Nih. Baca. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Saling mengaku dosa kan berarti satu sama lain. Karena ini berbicara dengan manusia. Nih. Ini berbicara orang. Jadi saling mengaku dosa dengan orang. Dengan siapa tadi? Dengan imam. Dengan Romo. Mereka adalah penerus para rasul. Dengan sakramen imamat. Yang tadi diberikan istilah in personae Christi. Begitu. Jadi bukan sesuatu hal yang aneh. Udah jadi tradisi dan menjadi pengajaran yang tertulis dalam Alkitab. Mengaku dosa. Tuh. Ya. Gak apa-apa ini teman-teman jangan khawatir. Ini pensil. Nanti saya hapus.
Gitu. Ini buat meng-highlight aja ya. Kalau pakai stabilo nanti kotor. Gitu, nembus. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Kak? Silakan dibuka mic-nya, mungkin tadi aku izin untuk matikan mic-nya takut ada suara yang ini. Loncat-loncat dicocok-cocokan, nggak dicocok-cocokan. Oke. Ayatnya berkorelasi Black March, kamu naik aja kalau protes. Ya, silakan gimana Kak? Berarti kesimpulannya pengakuan dosa terhadap orang itu sebagai sarana lah ya. Sarana, betul. Karena Tuhan Yesus yang menginstitusikan supaya para rasul memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Kenapa? Karena kuasa yang sama juga Tuhan Yesus pernah berikan. Nih, baca lagi nih. Makanya kuasanya itu sekali lagi saya bilang pengajarannya konsisten. Nih, kita baca dalam Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Nih. 18 ayat Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Nih. Matius 16 ayat 18 sampai 19 nih. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan. Selain mendirikan gereja dan memberikan otoritas, alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan Yesus juga apa? Memberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di surga. Nih, Tuhan Yesus memberikan itu kepada Rasul Petrus dan kepada para rasul lainnya, kunci-kunci kerajaan surga ini. Tetapi tetap pemegang kunci yang ori itu Petrus, yang lainnya duplikat. Kalau bukan karena kesatuan dengan Rasul Petrus, mereka tidak dapat diterimakan. Kenapa Joseph bisa seperti itu? Ya wong di dalam Yohanes 10 ayat 16 kata Tuhan Yesus apa? Baca. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan akan ada apa? Satu kawanan dan satu gembala. Hanya ada satu. Tuh. Ya. Dan ini sesuai juga dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat berapa? Ayat 21. Ayat 20 sampai 21, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Itu sebab gereja itu satu. Ya kan? Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata Joseph. Tuh, ya. Jadi semuanya itu pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, semuanya itu konsisten, ya. Makanya kita bangga dengan iman yang sekarang, sama seperti Kak Mutia yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan itu, sama seperti saya dan orang-orang lainnya di luar sana, bahwa kita dalam pengajaran Tuhan Yesus, gitu, pengajaran para rasul, begitu. Lalu tentang kitab Deuterokanonika Deuterokanonika ya, kenapa? Itu asal mulanya seperti apa? Deuterokanonika itu adalah kanon yang lengkap yang kita terima sedari zaman Paus Damasus yang pertama dalam Konsili Hippo dan Konsili Kartago, 73 kitab. Kita menerima itu kanon yang diterima melalui wahyu yang telah diberikan melalui Roh Kudus yang berbicara dengan perantaran para bapak-bapak gereja sebagai penerus para rasul, yang dengan hikmat yang telah dikaruniakannya yang telah diberikan kepada Allah kepada mereka untuk menentukan kanon-kanon kitab suci. Sehingga kita tahu bahwa itu yang disebut dengan Dei Verbum, atau Allah yang dituliskan oleh para rasul dan para nabi. Maksudnya wahyu yang dituliskan oleh para nabi dan para rasul. Begitu. Perjanjian lama dan kenapa? Di ayat apa, Kak? Apanya? Barusan Alkitab itu tradisi suci, itu bagian dari jadi gini. Gini ya. Teman-teman harus paham ya. Kak Mutia juga harus paham. Kita semua berbicara mengenai Alkitab yang memang tidak pernah dituliskan di zaman Yesus hidup. Alkitab itu baru ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Betul nggak? Betul. Nah, berbicara mengenai itu, kenapa bisa para rasul itu, para bapak-bapak gereja di dalam Konsili Hippo dan Konsili Kartago itu mengkanon kitab suci? Karena memang sudah menjadi kebiasaan dan memang itulah otoritas yang Tuhan Yesus berikan kepada para rasul dan penerusnya untuk bisa menentukan. Nih, saya kasih bukti.
Saya kasih bukti ya. Dari zaman para rasul mereka sudah berkonsili. Jadi bukan hanya konsili Nikea. Jangan dengerin Irene Handono, oknum yang katanya mengaku mantan kepala biarawati, nggak baca Alkitab. Sudah dari zaman para rasul melaksanakan konsili. Lo iya, baca Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai dengan 26. Ini konsili untuk menentukan pengganti Yudas Iskariot supaya mereka tetap genap 12 murid Tuhan Yesus. Nih, coba sekarang saya tanya, kalau tidak ada otoritas, disuruh siapa? Ada penggantinya Yudas. Harusnya kalau misalkan teman-teman kritis, kenapa nggak 11 aja? Biarin aja kosong 1. Iya. Coba. Ya kan? Karena ada otoritas, makanya mereka bisa menentukan pengganti Yudas. Inilah Tuhan kita yang memang sekali lagi di dalam Yohanes 14 tadi yang mengatakan apa? Aku tidak akan meninggalkanmu yatim piatu. Kenapa berbicara itu? Yaitu adalah berbicara Roh Kudus yang terus menyertai kita. Makanya kita harus percaya bahwa pengajaran dari Tuhan Yesus tidak akan pernah bisa salah nih. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Menjanjikan penolong Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan. Salah satu contoh dan bukti nyatanya adalah para rasul untuk melaksanakan apa yang disebut dengan konsili, sidang apostolik nih. Menggantikan Yudas. Kemudian yang kemarin kita sempat bahas Kak mengenai sunat. Ya kan? Iya. Kisah Para Rasul 15 tuh. Sidang di Yerusalem. Nih. Tuh. Nah, kita lihat di sini. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat, perhatikan, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Tuh. Jadi yang bersidang itu para rasul-rasul. Selain jemaat dan penatua-penatua. Ya. Tuh. Nah, di sini kata apa? Lalu bersidanglah rasul-rasul. Jadi sudah biasa mereka bersidang atau yang disebut dengan di council, bahasa lainnya, konsili. Konsili itu nama lain dari sidang, teman-teman. Ya. Oke. Iya kan? Jadi berbicara mengenai kitab suci tadi di Deuterokanonika itu juga kelanjutan dari kebiasaan dan otoritas yang sudah dilaksanakan dari zaman para rasul oleh Paus Damasus pertama yang menginisiasi adanya kanonisasi kitab suci melalui konsili Hippo dan konsili Kartago. Tuh nanti kalau kakak mau belajar sejarahnya lebih lengkap cari aja di Google konsili Kartago, Oke. konsili Hippo gitu. Oke, cukup. Thank you banget, Kak, ilmunya. Terima kasih juga sudah mau bertanya. Jadi teman-teman yang di bawah juga terwakilkan mungkin dengan pertanyaan kakak ya. Kita berterima kasih mungkin. Ya, Tuhan Yesus thank you, memberkati Kak. selalu ya. Semangat ya kak. Ya, thank you. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa bawa dalam doa Kak Mutia dan juga saya termasuk juga kita saling mendoakan satu sama lain. Gitu. Joseph balik lagi sama siapa? Rashid tadi komentar. Bapak-bapak ibu-ibu Facebook balik gili. Saya Gen Z, saya nggak mau disamakan dengan generasi kalian. Mohon maaf ya, saya nggak menyamakan di sini bapak-bapak ibu-ibu yang nontonin saya. Mereka otaknya masih waras, nggak seperti kalian membanggakan orang yang tidak akademis. Masa debat bilang debat itu tidak perlu memanjang-manjangkan waktu. Apa? Mancing-mancing gitu, kira-kira Joseph ini bakal kepancing nggak, masuk jebakan nggak nih ketika saya kata-katain penyembah mayat, dia kira-kira bakal ngatain balik Tuhan saya nggak nih. Kita harus siap-siap rekam nih. Kalau ini kita harus bisa laporin balik, pokoknya harus ada yang bisa dijeblosin. Paling nggak Joseph nih bisa nih ya, jangan cuman Gurunda aja, jangan cuman Ripa aja yang bisa dilaporin, Joseph ini bisa dapat. Nggak bakal mempan dari dulu gua. Kan gue udah bilang yang lu adepin dulu lebih parah ngata-ngatainnya. Makanya namanya mantan radikal. Lu gak tahu aja dulu gue ngatain Yesus sebagaimana parahnya. Lu ibes, bes. Kapan tobatnya, bes? Itu nama akun saya kan mantan radikal, kan sih sudah sempat dikasih tahu alasannya apa. Ya kan? Jadi ketika itu bukan filter, nggak tahu itu gift, thank you. Siapa yang nggak dikasih? Aku nggak lihat, aku nggak fokus. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat melalui gift. Jadi kalau mengharapkan Joseph akan membalas, contoh, kamu penyembah kayu, kamu penyembah batu, nggak bakalan terpancing. Bukan karena saya lemah, cemen, enggak. Titik tertinggi seseorang bisa mengkontrol emosi itu pada saat tadi. Bukannya saya sombong.
Ya, itu yang menjadi pembeda. Makanya saya bilang kalau teman-teman percaya dengan saya, ini benar-benar sudah percaya di dalam Kristus, itu buahnya. Benar-benar mengasihi. Ya kan? Saya tidak terpancing, saya bilang biarin, iya terserah, saya bilang gitu kan. Gitu. Itu teman-teman kita menjadi pembelajaran bersama dan itu menjadi pengingat ya. Ingetin saya supaya tetap saya berperilaku seperti itu. Nggak membalas gitu, maksudnya nggak ngata-ngatain balik, oh kamu penyembah A penyembah B gitu, nggak, tapi tetap fokus ditantang debat, kita fokus di situ. Ternyata bener kan, yang nantang sok bisa, debat kagak ngerti. Debat itu biasa kalau dalam mungkin ya, gue nggak tahu ada yang kuliah nggak, maksudnya teman-teman mahasiswa nggak di sini. Kalau debat itu biasanya pakai sistem British Parliamentary, itu 7 menit. 2 tim, pemerintah dan penutup government dan opposition. Opening government, opening opposition, closing government, closing opposition. Nanti ada lagi member-membernya, ada deputy prime minister, ada prime minister, ada deputy prime minister, ada leader of opposition, ada deputy prime opposition, ada member of opposition, apalagi ya. Itulah ya. Jadi jangan sok tahu dengan debat-debat, lu nggak sekolah ya. Ngerti Arasid, ngerti suaminya, soalnya yang komen kebanyakan cowok. Naik lagi, itu PKPK Pak Ujan nih, gue udah bilang dulu siapanya Arasid. Itu PKPK, harusnya Rasid yang ngundang gue kalau dia berani. Nggak mau gue ngundang, nggak mau, jijik amat, penting amat diundang ya. Secara psikologis, kalau kamu mengundang seseorang, yang diundang itu lebih penting, betul nggak? Saya kalau ngundang Arasid berarti saya secara tersirat mengakui Arasid itu penting amat. Nggak mau dia ngundang, ogah siapa, terserah lo mau bilang apa ya. Kita lanjut. Sorry saya jadi curhat, tapi ini maksudnya supaya teman-teman mengerti gitu. Shalom Ita Esa, selamat malam. Shalom Ita Esa. Maaf kak, salah pencet kak. Oh kepencet, oke nggak apa-apa. Kak Joseph, males. Nggak apa-apa. Tuhan berkati ya. Maaf ya kak. Ya nggak apa-apa, aman. Shalom. Nih udah mulai nih. Gimana Celo? Gimana Om Don? Gimana moderator teman-teman lainnya? Itu tadi saya apresiasi ya teman-teman moderator. Terima kasih banyak banget dari tadi itu. Jadi kita juga lah saling mendoakan juga teman-teman yang bekerja keras sebagai moderator. Mereka itu paling capek kerjanya. Kenapa? Mereka nge-mute akun-akun yang spam loh. Tujuan komen atau ratusan komen masuk, mereka harus jeli matanya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati kalian. Soalnya sampai dengan detik ini saya tidak membayar mereka. Saya bayar dengan 3M. Makasih. Ya. Gitu, kita juga doakan mereka lah. Makasih ya. Aduh. Dari tadi gue perhatiin, ntar si Celo, ntar si siapa lagi, Kak Madam, ntar Kak Purple, ntar Kak PNN, ntar siapa lagi yang ganti-gantian saling bukan saling, maksudnya nge-mute satu-satu, ngeblokir satu-satu. Waduh. Kita lanjut ya. Bocil jangan dinaikin, Sep, maunya aku begitu. Tapi kita nggak bisa membedakan mana yang bocil, mana yang tidak bocil, karena nggak bisa ngelihat umur, nggak bisa juga screening orang. Gitu. Kita lanjut ya. Semangat, iya teman-teman, semangat. Terima kasih. Jangan lupa kita nggak bisa malam-malam ya besok, supaya kita bisa ibadah, bisa misa, bisa perjamuan kudus, bisa kebaktian. Jangan sampai kelewatan. Ya, shalom, salve bro, Saint Peter Mafim. Kepencet nih, kayaknya banyak kepencet nih. Saya jadi trust issue teman-teman. Gue nggak bakal naikin lagi nih habis ini nih. Pada kepencet ini. Terima kasih topinya. Jadi cowboy. Aku dapat masukan dari teman-teman. Joseph, kapan mau ganti style dikit lagi Natal? Mau nggak pakai kostum Santa? Mau, tapi gerah nggak sih? Aku ganti jenggot aja, paling yang ini mah tetap. Atau ini ditambah sama topi Sinterklaas. Oh jangan, nanti gue dibilang penistaan lagi. Masih di mereka mah cengeng. Apa-apa penistaan, apa yang dinista coba. Kata si Arasid, enggak, gue udah screenshot. Gue juga ada rekaman layar nanti. Ini kan live ini kerekam. Gue kasih tahu aja, selama ini nggak kena rungkat, ada rekaman. Jadi nanti ada notifikasi.
Arashid has been disconnected. Lagi pula tadi teman-teman ingat gak rekaman terakhir? Detik-detik sebelum dia turun apa? Gua ketawa. Kira-kira bisa nggak lagi ketawa sambil begini-begini gua mencet-mencet layar? Bisa nggak? Ayo dong bermain secara logika kalau mau direka ulang adegannya. Fitnah aja lu, demen banget fitnah lu. Udah fitnah katanya ini yang ngaku-ngaku mantanmu alaf 4 kali. Gua tunggu ya fitnah lu. Nggak kebukti lu beneran lu. Kurang ajar. Mantanmu alaf 4 kali nyari koin. Koin. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, terima kasih yang sudah memberikan berkat melalui gift. Tapi kalau teman-teman tahu bagaimana koin di TikTok itu kepotong. Dan sekali lagi, aduh Tuhan ampuni saya tidak fokus untuk mencari uang. Kalau lo lihat gue cari uang, gue live tiap hari, pagi, siang, sore gue live. Ini orang-orang aja pada nyari, ini Joseph nggak live nih, Joseph kemana nih, ya kan? Kocak, sok-sokan ini suaranya saya kenal nih, yang mantan mualaf 4 kali. Ini geli amat gue. Dapat koin berapa sih? 1.000 doang aja lu. Sering lihat loh di komal-komal lo, alhamdulillah ada yang mukalaf 1 orang di Rumbang Juma syahadat. Gue lihat emang sih dikasih koin 1.000. Itu pun kepotong sistemnya. Lu pikir gue jadi host gak tahu? Kepotong itu, dikasih ke host berapa persen, lu cuma dapat berapa persen. Ih geli amat. Kocak. Apa? Kalau kata Romo Patris, kuah kosong kalian itu sama aja kalian. Aduh. Lagi pula ngapain ya gue bikin akun fake cuman buat nyari koin? Logika akun fake banyak teman-teman. Sekali lagi saya sudah pernah bilang, puji Tuhan teman-teman kasih berkat melalui gift. Saya nggak berani ngambil sampai dengan detik ini. Kenapa? Harus verifikasi KTP. Itu yang jadi masalah. Dan 1 akun, nggak tahu ya bener apa enggak, katanya cuma 1 KTP. Lu bayangin banyak akun gue bikin, dapat koin nih, nggak bisa dicairin buat HP. Logika, emang orang ini, emang paling sedep ya kalau kita apa ya, maaf ya kalau saya pakai kata kasar, dibego-begoin sama orang bego itu kayaknya hina gitu ya. Kalau orang pinter nggak apa-apa, profesor ya, yang jabatan tinggi ya oke lah, mereka pinter, mereka lebih mengerti. Ya orang bego ngebego-begoin kita, hina lah, gua nggak mau lah. Oke, kita lanjut ya. Sorry jadi curhat. Ini biar stress relief aja, biar menyegarkan pikiran yang mumet karena dengerin orang nggak jelas ngoceh itu si Rashid. Si Rashid bilang Tritunggal nggak mengatakan Tuhan itu mati, tapi lagi pula Tritunggal itu kan berbicara mengenai konsep ketuhanan secara general, secara bagaimana kita memahami konsep kekristenan, memahami Allah yang esa. Kalau berbicara yang katanya dikata-katain nggak apa-apa ya, Tuhan katanya mayat, itu nanti berbicara fokusnya kristologi, bukan trinitas. Ngerti? Itu aja udah beda, sosokan. Ngerti nggak teman-teman? Kalau membahas tentang kodrat kemanusiaan kedagingan Yesus yang katanya dikatakan mayat, dikatakan apa, itu yang disebut dengan kristologi. Itu fokusnya hanya kepada Kristus, bukan trinitas, bukan tritunggal. Itu nanti bahasannya lebih luas lagi. So tahu. Nah, masih bilang orang pintar, nggak mau. Aneh juga, debat nggak boleh panjang-panjangan waktu. Oke. Pamit bang, esok kerja lagi. Oh ya, semangat teman-teman yang tetap bekerja di hari weekend atau hari libur ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat ya teman-teman yang masih bekerja. Tuhan Yesus menyertai selalu teman-teman yang bekerja di ladang Tuhan. Kalam aina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan aina fil gharam ahla min nagani min kalimatin min salam أعوذ بالله من الشيطان لما الرجيم. يبل البعانة ويحيى بسم من الله تفتي عيوني الرحمن وعمر كل الرحيم. مسألة الحمد كلام لله إني في رب الغرام أحلى العالمين للعاني من كلمتين من الرحمن سلام باب الرحيم أحدتني لما يمل قلبني أنا ويحيى تفتي إياك عيوني نعبد وعمر كل ونستعين مسألة ليلي اهدنا يا الصراط ليلي المستقيم
Gue setelin yalil lu, berisik. Malah baca mantra, adu mantra nih sama yalil mau lu, gue setelin yalil lu beneran lu, sampai kuping lu penggang lu. Kan ini kan pernah dijadiin sholawatan sama kalian, padahal ini lagu romantis. Marah lu. Penyembah mayat lu. Kenapa? Kamu mau beneran? Kamu mau ini? Mau ngomongin penyembah mayat? Ayo, berani nggak diskusi sama saya? Yes. Berani nggak? Oke. Yes. Penyembah mayat ya? Oke. Yakin? Yakin. Oke, baik. Saya tampilkan data sama kamu. Karena kamu tadi sudah mengeluarkan narasi, sekarang giliran saya, oke? Oke, baik. Kamu mute dulu. Saya tampilkan data. Kamu jawab ya. Saya tantang Rashid, saya tantang Zuma, saya tantang Nandar, saya tantang kamu. Kita baca, bertawasul dengan orang yang sudah mati. Penyembah mayat. Ngomongin sama-sama penyembah mayat, lu juga sama menyembah mayat. Kita baca, ternyata Ternyata Tuhan itu tidak ada selama 3 hari, Bang. Perhatikan, ternyata kamu juga melakukan tawasul dengan orang yang sudah mati. Nih, Mana? baca mayat. Hei, Lu mayat. mayat. Kamu juga menyembah mayat. Gimana dong? Gue nggak menyembah mayat, anjing. Oh, ini baca dari Nahdlatul Ulama Online. Entah pakai data, kamu sudah bisa open cam. Silakan. Bantah pakai data, saya tunggu. Kamu sudah bisa open cam, saya invite kamu open cam, kamu bantah data saya. Bantah data dengan data, nggak seperti Arasid cuma bisa congor yang kamu bangga-banggakan itu. Ini kamu penyembah kuburan, nih ada kok dalilnya. Tuh. Mana? Nah ini. Mana? Kamu lihat mata kamu buta huruf. Bertawasul dengan orang yang sudah mati. Nih. Tahu nggak tawasul apa? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu nggak lagi berhadapan dengan kuburan. Ini handphone, bro. Jangan baca mantra. Nanti kalau kamu sudah di depan kuburan. Jangan di sini. Ini kan handphone. Ini mah handphone. Ngapain lu baca mantra di sini? Hah? Ini mah handphone, guys. Itu bukan mantra. Ya. Eling. Ini handphone, ngapain lu doain handphone? Ini bantah, lagi bahas ini, ngapain malah doain handphone? Eling. Gak bisa kan? Dah turun. Ngabisin waktu. Ya, gak bisa kan? Dah. Itu pelajaran buat kalian yang cuma bisa berpolemik. Dengerin, dari tadi gue udah bilang. Ya, bukan saya sombong teman-teman, mohon maaf ya teman-teman yang Kristen. Bukan saya sombong. Untuk teman-teman, saudara-saudaraku, oknum-oknum Islam yang ingin berpolemik, perhatikan ya. Ini mantan Islam. Udah berkali-kali dites beneran Islam dulunya. Jadi gak usah sok-sok meragukan lu telat baru keluar gua. Dari zaman tahun lalu. Udah selesai. Ini mantan Islam. Jadi segala bentuk apapun. Lu punya narasi. Lu punya kata-kataan, celaan. Gua udah terlebih dahulu. Lu lihat media sosial. Gua ngomong depan komuk orangnya langsung. Makanya gue dulu pernah kan nantangin kalian. Ada gak yang berani kira-kira? Ferry Zaid lagi. Gue tahu pola mereka lagi cari tukar guling target operasi, makanya pada demen-demengan nih invite gue. Ferry Zaid nih, baru gue mau ini. Ferry Zaid baru gue mau ini, hilang lagi. Dikejar orang NU lu nggak apa-apa, orang Zuma juga orang NU, bulu kotok gimana sih? Kan Nur Muhammad itu dia. Gimana sih? Naikkan saya ya, kamu naik ya request. Nah, udah gue naikkan lo di bawah. Iya, Ferry yang aku cucu Romo tadi. Selamat malam. Shalom. Kamu Apa tadi dinaikkan. pertanyaannya, Bang? Kamu jelaskan apa itu tawasul. Dengerin ya. Nanti suara saya jangan di-mute, saya mau jelasin sama Abang. Ya. Abang tadi keluar-keluar. Apa itu tawasul?
Tunggu dulu, abang tadi Apa itu keluar-keluar. tawasul? Kamu bilang kamu mau menjawab langsung. Nggak usah jadi sok guru BP, guru BK di sini. Laki-laki yang dipegang omongan. Lu udah ngomong sendiri. Saya akan menjelaskan. Jelasin apa itu tawasul. Lanjut. Apa itu tawasul? Kena kan lu? Langsung jawab. Apa itu tawasul? Tawasul adalah bla 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 bla. Dalam dalil bla 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 bla. Dalam kitab bla 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 bla. Enak. Oh iya, oke. Baru di situ gue bisa bantah dengan dalil lainnya. Jawab, apa itu tawasul? Ya ampun, tuker deh, lu jadi oten, gue balik lagi jadi Islam, gimana? Ampun, ditanya pertanyaan imannya sendiri kagak becus, sok-sokan ngomentarin orang lain, iman orang lain. Entar gilaan kayak gini, Joseph ini menista, Joseph ini kita laporkan, sian. Padahal saya cuma nanya sama seperti kalian menanyakan kepada saya. Dan saya pun sopan nanyanya. Nggak ngehujat, nggak caci maki seperti kalian. Ya, yang dari tadi bilang penyembah mayat. Dibalikin, ternyata dalilnya ada. Kalian juga bertawasul kepada orang mati, ngamuk sendiri. Kan aneh. Waras nggak kira-kira? Ya kamu di mute tinggal buka mic-mu. Ya ampun, gayanya keren di foto profil. Malu kan kau? Malu lah kau di situ ya. Gaya keren foto profil ya kan? Tapi gaptek setengah mampus tinggal buka mic aja. Ampun tuh. Ampun. Gua mah ya bingung gitu ya. Ini bukan Indonesia emas 2045, Indonesia cemas 2045 nih. Aduh. Buka mic aja heboh. Pakai ngomong-ngomong di bawah. Saya di mute, tinggal dibuka. Ya, teman-teman nanti jangan heran ya kalau Joseph di kemudian hari punya vertigo, punya riwayat penyakit apalagi gitu ya. Nih gara-gara live ntar gua tuntut loh yang nyuruh-nyuruh gua live nih ya. Gua live coba ada aja ya. Ada aja yang bikin kolesterol lah, yang bikin vertigo lah, yang bikin darah tinggi lah, coba. Teman-teman mah enak nonton sambil tiduran. Ntar kalau misalkan nggak beres ditinggal. Misalkan ada, kan pernah tuh ada yang ngaku sendiri. Kalau yang naik yang kayak gitu mah saya tinggal aja ke belakang, saya nggak dengerin. Nanti kalau udah seru saya balik lagi. Nah, itu enak coba kalau gua. Aduh Tuhan, ampuni, ya ampun. Kayaknya gue harus sedia di sini tuh di meja tuh harus ada obat-obatan, ada koyo, ada minyak angin, ada fresh care, ada panadol ya, biar jaga-jaga. Ada jamu-jamu gitu ya, ampun, ada antimo ya. Aduh, iya kan bener kan, jujur aja. Teman-teman kalau dengerin yang bikin pusing pasti ditinggal kan pasti. Dilepas headsetnya atau ditinggal handphonenya. Nanti kalau udah seru lagi, udah kondusif lagi, balik lagi. Coba kalau saya. Coba kalau saya. Nggak bakalan bisa ninggalin mereka. Ditinggal sebentar aja pasti udah pada. Waktu itu pernah, saya curhat dikit ya. Waktu itu pernah, saya tinggal sebentar. Saya udah bilang, bentar ya, kamu jangan ngomong dulu. Takutnya kamu ngomong saya nggak dengar, nanti salah paham, salah nangkep gimana. Kamu diem. Dia malah maki-maki di atas. Waktu itu ada inget gak? Ngomong kelamin sengaja biar live saya dirungkatin gitu. Itu konsekuensinya. Saya nggak bisa makanya ninggal live gitu. Tapi kan jadi panjang umur. Iya panjang umur, penderitaan gue juga makin panjang bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Tapi nggak apa-apa, memang mengikuti Kristus harus siap menderita emang. Ya saya tahu ya, tapi beban penderitaan itu persentasenya kayaknya nggak seimbang ya teman-teman. Oke lah kita lanjut ya. Aduh gue jadi bingung ini. Naikin Rasid nggak ada naik. Adi kamu aja yang naik ih. Mau nggak? Rasid nggak ada komen, nggak ada naik, nggak ada request, nggak ada request nih. Ini kan lu lihat ya kacamata gue mantulin gambar nih, ya kan? Mantulin gambar nih. Nah lu lihat aja, nih. Ada Rasid nggak? Tuh.
Nah, terus lihat nih di host. Tuh. Udah nggak? Nggak ada kan? Udah ya. Jangan banyak mau. Kita lanjut ya. Kak, aku boleh naik? Boleh dong. Boleh dong, teman-teman boleh naik sebentar. Kak Rofila bentar ya. Teman-teman bentar ya. Kita naikkan satu persatu. Biar nggak bingung siapa yang duluan berbicara gitu kan. Takutnya nanti antrinya gimana. Oke, shalom. Warga Pluto, selamat malam. Shalom kak. Shalom, silakan bro. Kacamata lo udah nggak bolong. Iya kan udah diperbaikin lensanya. Silakan, warga Pluto. Sorry. Jadi waktu itu kan gue naik gitu di roomnya teman-teman Kak Joseph juga mungkin ya, orang Katolik gitu. Jadi dari jawaban mereka gue jadi kayak terobsesi gitu untuk belajar lebih dalam lagi tentang Kristen itu sendiri. Lalu gue sampailah di konsep namanya Imago Dei. Maksud Imago Dei. Lalu muncul di pertanyaan gue itu, bagaimana konsep Imago Dei dalam manusia dapat dijelaskan melalui keterbatasan moral dan intelektual pasca kejatuhan. Pasca kejatuhan. Dalam dosa. Oke. Serupa dan segambar dengan Allah yang masih bisa kita buktikan adalah kita memiliki kehendak bebas. Kita bisa menentukan pilihan kita. Itu. Kita juga bisa berpikir, kita juga bisa merancang dan membuat sesuatu layaknya Allah, tetapi tidak bisa serupa dan seperti bagaimana rancangan yang Allah buat. Itu contohnya, dalam keterbatasan moral setelah kejatuhan manusia. Dia gitu. Jadi kita masih bisa serupa, apa masih bisa menjadi Imago Dei itu? Bisa. Justru setelah kedatangan Kristus, kita akan diubah menjadi serupa dengan Kristus yang adalah Adam yang baru, yang sebelum kejatuhan. Coba baca di dalam Filipi 3 ayat 19 sampai dengan 21. Nih. Filipi 3 ayat 16 sampai 20. 19 sampai 21. Oh, ya. Ada di situ Alkitabmu, kah? Bentar. Nanti juga baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Tuh, kodrat ilahi. Nanti kita akan diubah dengan kodrat ilahi. Tapi ke Filipi 3 ayat 19 sampai dengan 21 dulu. Boleh pertanyaan gue sambung dulu Kak, biar sekalian aja. Soalnya mungkin Kak Joseph mau boleh, undang yang silakan. lain. Oke, jadi kan Kak Joseph tadi bilang kan Tuhan Yesus ini datang untuk memperbarui atau menguduskan gitu ya. Bisa gue mengubah gitu. kodrat kita yang fana menjadi serupa dengan Dia yang mulia. Oke, dirubah nih. Jadi jika Imago Dei sudah dirubah dan diperbarui oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, apakah ini berarti dan diperbarui, tetapi dikembalikan. Dikembalikan. Jadi gini. Kan setelah kejatuhan kita mengalami kematian jasmani dan rohani, betul toh? Iya benar. Nah, setelah Kristus datang, maka akibat dari kejatuhan dan akibat dari ketidaktaatan oleh Adam dan Hawa, sehingga upah dosa adalah maut itu menjalar ke setiap dari manusia, itu kemudian dikembalikan oleh Kristus kepada kodrat yang semula, menjadi mulia dan serupa dengan Kristus. Gitu. Berarti manusia dapat sepenuhnya mencerminkan. Berarti manusia bisa dikatakan dapat sepenuhnya mencerminkan kembali gambar Allah itu kembali. Good. Makanya gue minta lu baca Filipi 3 ayat 19 sampai 21 dan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Filipi 3 ayat sebentar. Sumpah gue baru Gak apa-apa, gue aja yang bacain. Oke. Filipi 3 19 sampai 21. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, ilah mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perhatikan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Di situ dikata apa? Merubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Filipi 3 ayat 21. Kemudian 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca di sini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya.
Ayat keempat, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Tuh. Jadi Oke. kedatangan Kristus itu nggak cuma dalam pemikiran sudut pandang sempit orang-orang Saracen Muhammadan yang hanya disalib mati, Tuhan kok mati. Tujuan Kristus itu pada puncak dan intinya, klimaksnya adalah supaya mengubah tubuh kita yang fana ini kembali kepada kodrat yang kekal dan mulia. Tuh. Makanya keselamatan yang kita selalu gaungkan dan bicarakan, itu kita berbicara pada poin fokus supaya kita kembali kepada kodrat ciptaan Allah pada semula, bagaimana manusia dikehendaki Allah untuk hidup kekal. Makanya nanti kita akan ada di tempat kediaman yang oleh karena Rasul Petrus dikatakan apa? Rasul Paulus dikatakan apa? Tetapi aku tahu, jikalau kemah kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka kita akan pergi ke tempat kediaman, kemah yang telah dipersiapkan olehnya yang kekal, dan itu adalah surga. Jadi yang dimaksud dalam Yohanes 11 ayat 25 ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati, itu berbicara mengenai mengembalikan kodrat manusia supaya menjadi semula sebelum kejatuhan dan ketidaktaatan. Tuh intinya. Gitu bro, Oke. supaya serupa imago Dei. Makanya kalau dalam waktu itu Romoku pernah bilang, kenapa Yesus menjadi manusia? Supaya manusia bisa menjadi Allah, bisa menjadi serupa dengan Allah, kan gitu. Yesus menjadi manusia supaya manusia ini bisa serupa dengan Allah. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 kan dikatakan, walaupun dalam rupa dan setara dengan Allah, ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Makanya ketika berbicara mengenai kedatangan Kristus sekali lagi, supaya kita semua yang manusia ini bisa kembali serupa dan segambar dengan Allah, supaya imago Dei itu tadi kembali kepada kondisi mula. Begitu. Oke. Itu poin utama keselamatan. Terus ini lagi Kak, dengan boleh gua pisahin katanya, misalnya nih, tadi kan di dalam ayat itu kan serupa. Apakah serupa itu berarti setara dengan Allah itu sendiri, atau memang ada kodrat yang beda lagi nih dengan dengan makna dari kata serupa ini? Kalau dikatakan setara dalam artian mempunyai kemahatauan, kemudian apalagi pencipta sampai mengatakan sama seperti Allah yang adalah pencipta, itu enggak. Serupa dan segambar itu dimaknai sebagaimana Allah memberikan kehendak bebas. Seperti Berarti bagaimana di dalam berarti ada kodrat yang beda nih dari manusia, walaupun serupa. ya iyalah, manusia itu kan Oke. manusia itu ciptaan yang adalah, kalau kita ngomongnya dalam perspektif gereja Katolik, itu bukan ciptaan secara langsung lagi, karena ciptaan secara langsung Allah hanyalah Adam dan Hawa. Kalau kita adalah procreation. Jadi tetap ada pembeda gitu antara Allah sang pencipta dengan manusia yang diciptakan yang serupa dan segambar. Oh ya, mungkin itu aja Kak Joseph pertanyaan dari gua. Dan boleh nggak gua say thanks untuk teman-teman apologet Katolik? Apa? Sorry. Boleh apa? Gua boleh nggak ucapin terima kasih untuk apologet Katolik Boleh dong, yang silakan udah aja. untuk teman-teman apologet Katolik kan, yang gua kan pernah masuk dalam room itu. Gue say thanks banget untuk teman-teman, dan Kak Joseph juga gue sering banget ikutin lu di YouTube. Gue nonton Oh itu ya, debat-debat lu. Terus gue lihat moderatornya kayak anjir, mereka kompak banget ya. Dan itu yang membuat gue kagum sih. Bilang, wah ini kayaknya terima bener kasih, nih, puji Tuhan. bener Ya nih nggak apa-apa. ajaran Kristen gitu. Ya udah, Amin. itu aja Tetap Kak Joseph. doakan saya Makasih bro. ya. Siap, Ya terima salam. kasih. Saya juga belajar juga dari kamu, dan kamu juga, saya harap ketika saya ada yang salah, kamu bisa mengkoreksi saya ya. Amin Kak Joseph. Oke, terima Ya, kasih Kak Joseph. terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semangat bro. Lanjut. Jadi gini, kalau misalkan kamu mau fokus dengan pengajaran gereja Katolik, nanti ada pengajaran arti manusia diciptakan segambar menurut gambar dan rupa Allah, itu kamu bisa baca dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 356 gitu ya. Dari segala ciptaan yang kelihatan, hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya, betul nggak?
Hewan itu tidak diberikan akal budi yang sanggup untuk memahami dan juga mengenal dan mencintai penciptanya. Maka hanya manusia yang mampu mengenal dan mencintai penciptanya. Itu sebab dikatakan serupa dan segambar dengan Allah, manusia mampu memahami dan mengenal. Manusia punya pengetahuan yang baik. Gitu. Itu juga tercatat dalam Gaudium et Spes, dalam dokumen Gaudium et Spes. Yang di dunia merupakan satu-satunya makhluk yang Allah kehendaki demi dirinya sendiri. Manusia, hanya dialah yang dipanggil supaya dalam pengertian dan cinta mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Ia diciptakan untuk tujuan ini dan itulah dasar utama bagi martabatnya. Katekismus Gereja Katolik nomor 357 juga berkata, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. It's not a thing, but a person. Bukan sesuatu. Udah mulai serak nih suara saya. Jadi manusia dikatakan, manusia dikatakan serupa dan segambar, secitra dengan Allah. Itu mampu mengenal dirinya sendiri. Menjadi tuan atas dirinya sendiri. Tuh catat. Mengabdikan dirinya dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan karena rahmat ia sudah dipanggil ke dalam perjanjian dengan penciptanya untuk memberi kepadanya jawaban iman dan cinta. Lah kita tahu kan, serupa dan segambar itu paling simpel. Kita mampu untuk mengasihi selayaknya Allah mengasihi kita. Itu kan berbagi kasih. Serupa dan segambar dengan Allah, bisa toh? Ya kan? Kita mampu mengenal diri kita sendiri. Kita mampu menjadi tuan atas diri kita sendiri. Berkuasa atas diri kita sendiri. Itu. Mau mati kau Sep, sudah habis. Astagfirullahaladzim. Mulut muslim yang baik memang seperti ini ya. Saking gak ada lagi bahannya untuk ini. Sadi. Udah pakai foto profil anak lu kasihan itu. Ya. Aduh ampun. Biarinlah, kita doakan aja yang baik-baik buat dia ya. Tuhan Yesus mengampuni dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Suara abis, gak boleh begitu. Ya, ntar lu gue bilangin ustadz ulama lu yang suaranya serak. Gue bilangin lu, ntar gue screenshot nih. Gue screenshot, gue jadiin stiker, gue kirim. Minum air hangat tar dulu ah. Dari mana kamu tahu dia muslim? Retoris, pernyataanmu itu retoris, comat BJ kamu naik. Coba, buktikan kalau dia bukan muslim. Apa nama channel YouTube-nya host? Sebenarnya YouTube-ku tuh nggak jalan. Ada YouTube-ku itu, kalian pencet aja profilku, nanti ada YouTube. Logo YouTube, kalian klik aja, itu ada. Tapi kalau YouTube-ku belum jalan. Kak, kenapa bisa dikasihkan serupa dan segambar Allah? Kalau kita bisa mengasihi, tapi kan terbatas. Kata siapa kasih kita terbatas? Kalau kasih kita terbatas, salah dong firman Tuhan. Yang dituliskan dalam Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Apakah itu terbatas? Kalau terbatas berarti harusnya Tuhan jangan berfirman seperti itu. Jangan mengharapkan kasih kepada manusia. Berani nggak kamu protes? Tuhan, jangan kamu perintahkan kami untuk mengasihi. Kamu kan tahu saya atau kami ini terbatas. Kan gitu. Nggak seperti itu. Kasih itu tidak terbatas, kasih itu unlimited. Nggak ada kasih itu limited, nggak ada. Ya, kasih itu tidak terbatas. Oke, makanya ada firman kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap artinya apa? Gue baca komen lu jadi ketawa, mana lihat foto profilnya lagi. Tuh lihat tuh. Ya, bukan gue ngomong ya, tapi ini relate, cocok, masuk. Komentar yang gue pin ini cocok lah. Jadi yang terbatas itu bukan kita atau kasih bu atau bu Allah kita ya, tapi itu yang disebut sama akunnya juga lucu lagi namanya. Gue suka emot ketawa ya teman-teman dia ini. Mengasihi orang yang menyakiti kita, mungkinkah? Sangat mungkin. Ketika kita mampu untuk melupakan omongan-omongan orang-orang yang bikin kita sakit hati, itu kita sudah bisa dikatakan mengampuni. Mengampuni memang adalah satu hal yang berat, dan kemarin itu sempat ada yang bertanya apabila kita tidak bisa mengampuni apa yang terjadi. Ya, seperti dalam doa Bapa kami. Ketika dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dosa orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau kamu tidak dapat untuk mengampuni, bagaimana? Kamu jawab sendiri. Ya. Ingat,
Alkitab berulang kali mengatakan, bahkan para rasul mengatakan saling mengasihi, saling mengampuni. Dan dalam Yakobus, tadi kita sudah baca Yakobus 5 ayat 16. Kemudian dalam surat Rasul Yohanes yang pertama, ya, jelas itu. 1 Yohanes 4 dan seterusnya. Itu berbicara saling mengasihi, saling mengampuni. Itu adalah inti kekristenan. Oke? Bro, sama Rashid lagi. Hermawan, kamu siapa? Kamu istri keberapanya Rashid? Saya nggak peduli kamu laki-laki atau ini. Laki-laki yang gentle itu tanpa harus ngomong-ngomong, itu harus datang sendiri. Itu channel YouTube yang namanya Apple yang siar. Oh, itu ada, aku udah di DM. Jadi teman-teman yang siarin di YouTube itu ada yang memang sudah izin, ada yang belum izin, tapi sekali lagi terserah, itu kembali kepada tanggung jawab masing-masing. Kalau yang sudah izin berarti ya sudah, saya sudah mungkin tanpa saya harus tahu, baik teman-teman yang sudah izin atau tidak izin, tetap harus hargai saya sebagai mungkin yang sedang di-relay gitu. Jadi jangan, mungkin ya, paham ya, ada standar mungkin kita sama-sama saling menghargai. Saya tidak berbicara mengenai komersialisasi, nggak, maksudnya ya teman-teman tahulah repotnya sebelah tuh gimana. Nah, jadi paham lah maksudnya. Gitu aja sih. Ya. Nggak apa-apa, itu memang kalau yang channel yang atas nama Apple itu terus dengarkan, apalagi siapa lagi ya, lupa saya. Itu udah izin. Saya nggak hafal sih, tapi beberapa memang sudah, tapi nggak apa-apa lah. Gitu. Yang jelas saya terbantu. Jadi teman-teman ada yang nggak pakai TikTok bisa dengerin YouTube, itu sudah bisa ini kok, bisa dengerin gitu. Halo Ardiansyah, lagi ngintip-ngintip ya di bawah, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut. Oh iya, Rofil. Shalom Abak Bian, selamat malam Abak Bian. Ya, malam bang. Dari Islam atau dari Kristen bang? Islam bang. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan. Islam. Ya silakan di. Oke. Nanya ini bang. Ciptaan Tuhan itu kan banyak bang. Ada meteor, ada bintang-bintang, bulan di atas bumi, ini kan banyak kali ciptaannya. Jadi semua ciptaan itu harus dijaga oleh Tuhan kan. Kalau dalam Islam itu Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah. Dalam Islam itu ya kan, tidak pernah tidur. Jadi bagaimana penjagaannya bang saat Tuhan mati bang? Nanya itu aja bang. Emang itu bumi perlu dikasih makan, dikasih empan bang, sampai perlu dijaga bang. Aduh berisik banget. Semua. Saya tanya balik, emang perlu dikasih empan, diempanin gitu, harus dijagain, dipelototin 24 jam. Lu punya piaraan, lu kata, oh dipelototin, oh diatur. Jangan kesana, jangan. Aduh, ampun. Tuhan itu kita bisa diskusi bang. Bisa, makanya kalau sudah selesai pertanyaan Iya. jawab. Belum bang. Nah, udah selesai kan, udah pertanyaannya. Udah, mau apa lagi? Saya baru jawab berapa kalimat, Anda sudah potong. Mau ngapain lagi? Enggak, sebentar dulu bang. Nggak bisa. Udah paham. Terus apa lagi? Ini mereka kalau ada. Jangan di mute dong bang, jangan di mute dong. Lihat nggak tangan saya dua-duanya di sini? Coba. Iya, jangan di mute dong. Mute-nya pakai apa? Iya, tadi kan di mute terus. Nggak tahu saya mute-nya pakai apa, tangan saya dua-duanya di sini. Iya, kalau dalam Islam bang, ini kan belum selesai pertanyaannya. Aku mau bertanya, nanti abang bisa juga bertanya ya kan. Nah, dalam Islam itu Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah. Dia bukan makhluk kan gitu. Jadi yang nggak pakai ngantuk dia bang. Karena ciptaannya bang banyak bang. Ada ribuan jutaan meteor mungkin, planet-planet lain. Batu tidur nggak? Ada batu-batu bang, semua ciptaan Allah tidur bang. Nggak? Saya tanya, batu tidur nggak? Batu itu benda mati bang, dia bisa Ya, longsor batu bang. tidur nggak? Benda mati Harus diawasi bang. Batu benda mati tidur nggak? Ya ntar dulu bang, aku belum selesai Batu benda bang. mati tidur nggak? Simpel jawabannya, tidur atau tidak, iya atau tidak. Jawabannya hanya itu. Saya nggak minta penjelasan. Batu tidur, iya atau tidak? Batu itu benda mati bang. Yang kutanyakan bang. Saya nggak nanya. Nah, batu itu benda mati atau benda hidup. Nah, kena kan kamu, batu tidur atau enggak? Ya inti diskusi aku, isi inti Enggak, pertanyaan aku simpel. belum paham. Kabur kan? Ayo. Iya, kok kabur? Mana kabur? Nggak kabur. Saya tetap. Anda kan menyatakan Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Saya tanya balik, batu tidur atau tidak?
Batu nggak, bukan Allah bang. Iya, saya Nah, nggak nanya, Aduh, ah, udah turutin nggak ngerti yang kayak gini. Sok-sokan denial. Saya nggak bilang batu itu Allah loh, kamu. Berarti siapa yang menyamakan Allah dengan batu? Saya cuma nanya, batu itu tidur atau enggak? Ya kan? Ngerti nggak? Jadi gini. Berulang kali saya bilang sama teman-teman, saya sampaikan, fokus bertanya, nggak usah membangun narasi. Dalam etika berdiskusi, teman-teman ayo. Lu tutup akun deh gue lama-lama. Jangan protes ketika Anda diuji narasinya, paham nggak? Kalau nggak mau diuji, jangan bernarasi. Nanya tuh begini, bangun pertanyaan begini. Joseph, ketika Yesus mati, apakah bumi dan seisinya tetap dalam pengawasannya? Clear, gue langsung jawab. Itu tadi dia narasi. Oh, kalau dalam Islam wajar sekali kalau dalam diskusi ketika ada lawan berbicara yang bernarasi, itu diuji narasinya. Duh, teman-teman. Nangis dah gue dah. Jangan protes. Jadi jangan nanya saya dulu. Jangan, saya nanya dulu. Kalau kamu nggak mau ditanya, jangan bernarasi. Mengerti nggak? Mengerti nggak sampai sini? Kan gue udah bilang. Susah banget kayaknya. Nanya tuh nanya aja. Ngerti pertanyaan nggak? Pertanyaan tuh dibangun dengan kalimat tanya. Bukan kalimat positif. Bukan kalimat negatif. Aduh ampun. Aduh Gusti Nu Agung. Bunyi apa? Bunyi kipas.